Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Fajar Priyadi dengan NPM 202151094. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Didi Nur Jamil. Video ini berisikan penjelasan mengenai artikel yang telah saya buat, yaitu mengenai hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Ditinjau dari filsafat ilmu, yaitu ada 3. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang terakhir ada aksiologi. Baik, yang pertama yaitu dari ontologi terlebih dahulu. Kita masuk ke perencanaan. Nah, perencanaan memiliki kata dasar rencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rencana adalah rancangan, sedangkan perencanaan merupakan proses perbuatan merancang atau bisa diartikan sebagai merancang. Nah, ada juga beberapa pendapat ahli. Yang pertama yaitu menurut Becker pada tahun 2000 dalam Rustiadi, menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Sedangkan menurut Alder pada tahun 1999 menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dan menurut Enoch menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan hal-hal yang dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Nah, yang kedua yaitu ada pembelajaran. Pembelajaran memiliki kata dasar belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, dan berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan pembelajaran bisa diartikan sebagai proses cara perbuatan menjadikan belajar. Ada beberapa pendapat ahli juga mengenai pengertian dari pembelajaran. Menurut Sagala, pembelajaran merupakan membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar. Sedangkan menurut Sujana, pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dan yang terakhir itu menurut Hernawan, pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, komunikasi transaksional ini adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran. Nah, dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu aktivitas belajar yang dilakukan agar terciptanya suatu interaksi antara pengajar dan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan, yaitu pengalaman belajar yang berpengaruh pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga ada matematika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, matematika itu merupakan ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Kata matematika itu sendiri berasal dari perkataan Latin, mathematica, yang mulanya diambil dari perkataan Yunani, mathematike, atau mathematai, yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema, yang berarti pengetahuan atau ilmu, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan knowledge atau science. Kata matematik berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu matein atau methenein, yang artinya belajar atau berpikir. Ada beberapa pendapat para ahli juga mengenai matematika, yaitu yang pertama menurut Susilo, matematika bukanlah sekedar kumpulan angka, simbol, dan rumus yang tidak ada kaitannya dengan dunia nyata.
Justru sebaliknya, matematika tumbuh dan berakar dari dunia nyata. Klein juga berpendapat bahwa matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat disempurnakan karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Ada juga pendapat dari Glenn James dan Robert James mengemukakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak, terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Nah, berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan lambang-lambang atau simbol dan memiliki arti serta dapat digunakan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan bilangan. Nah, itu matematika ya. Selanjutnya yaitu pembelajaran matematika. Menurut Sofiati, pembelajaran matematika adalah usaha sadar guru untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik, serta membantu siswa dalam belajar matematika agar tercipta komunikasi matematika yang baik, sehingga matematika itu lebih mudah dipelajari dan lebih menarik. Pendapat ahli yang kedua yaitu ada Rusyanti berpendapat bahwa pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada dari Sudiati mengemukakan bahwa pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Nah, berdasarkan para pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka untuk membantu siswa dalam mempelajari matematika sebagai suatu hal yang menarik dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran matematika. Menurut Wina Sanjaya, perencanaan pembelajaran matematika adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Ibrahim, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang akan dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, serta alat dan media apa yang diperlukan. Sedangkan menurut Nana Sujana berpendapat bahwa perencanaan pembelajaran matematika adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran, yaitu dengan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga arah kegiatan, isi kegiatan, cara penyampaian kegiatan, dan teknik serta bagaimana mengukurnya menjadi jelas dan sistematis. Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran matematika adalah tahap awal dalam kegiatan suatu pembelajaran matematika terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran matematika yang harus direncanakan dan diaktualisasikan serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai hasil gambaran belajar. Yang kedua ada epistemologi. Filsafat yang kedua epistemologi. Yang pertama ada indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran atau indikator pendidikan adalah penjabaran serta keseluruhan dari kompetensi dasar. Nah, dari indikator ini ada beberapa komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam merancang pembelajaran. Yang pertama yaitu ada tujuan atau kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua ada materi pembelajaran. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Yang keempat ada media pembelajaran. Dan yang kelima ada evaluasi pembelajaran. Nah, ada yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah standar yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran. Ada 3 langkah yaitu kegiatan pendahuluan,
kegiatan inti dan kegiatan penutup. Di mana kegiatan pendahuluan itu meliputi yang pertama orientasi, yaitu memusatkan perhatian siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Yang kedua ada persepsi, yaitu memberikan persepsi awal kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan. Yang ketiga ada motivasi, guru memberikan gambaran manfaat mempelajari materi yang akan diajarkan. Selanjutnya ada pemberian acuan, biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Dan yang terakhir adalah pembagian kelompok belajar dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar. Selanjutnya ada fase-fase. Ada fase-fase yang harus ada pada setiap unsur kegiatan pembelajaran. Di antaranya yaitu fase pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Fase kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Fase keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Dan yang kelima adalah memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Nah, selanjutnya ada tahapan. Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan dari berbagai sumber secara umum dapat dikatakan terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Nah, di tahapan perencanaan ini, kegiatan perencanaan pembelajaran ke depan yang nantinya akan menjadi pedoman untuk mencapai hasil apa yang diharapkan dalam akhir pembelajaran dan tentunya akan dijadikan pedoman dalam proses. Baik, mohon maaf tadi ada kendala. Selanjutnya yaitu sebentar. Tahapan pelaksanaan. Nah, dan tahapan pelaksanaan ini guru melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada tahap evaluasi. Guru melakukan penilaian atas proses pembelajaran. Selanjutnya ada dimensi. Ada 9 dimensi. Terus ada 8 dimensi, mohon maaf. Yang pertama ada signifikansi. Tingkat signifikansi tergantung pada kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan. Yang kedua ada fleksibilitas, maksudnya perlu dipertimbangkan fleksibilitas perencanaan pengajaran. Yang ketiga relevansi, konsep ini berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan pengajaran memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik. Yang keempat ada kepastian. Yang kelima ada ketelitian. Yang keenam ada adaptabilitas, diakui bahwa perencanaan pembelajaran bersifat dinamik sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik atau balikan. Yang ketujuh, waktu. Faktor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak. Selain keterlibatan perencanaan dalam proyeksi masa depan, juga validasi dan reliabilitas analisis yang dipakai. Dan yang kedelapan ada monitoring. Maksud di dalamnya adalah mengembangkan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif. Nah, yang terakhir adalah dari aksiologi. Pembelajaran harus direncanakan dengan matang agar pengetahuan perkembangan anak didik meningkat dalam setiap satuan pendidikan. Perencanaan pembelajaran matematika yang efektif menyebabkan pengetahuan prasyarat yang dimiliki siswa tentang matematika dapat terus diingat ke jenjang yang lebih lanjut. Demikian seterusnya. Secara garis besar, komponen yang akan dikembangkan dalam rencana pembelajaran matematika yaitu tentang rencana tujuan pembelajaran, rencana materi pembelajaran matematika, rencana media, dan rencana evaluasi pembelajaran matematika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.